Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial dalam bidang umum. Ya. Sebelumnya, Pak Guru mau tanya, kalian tadi yang pagi hari tadi langsung buka HP, ada nggak? Ada. Setiap hari ya? Aplikasi apa yang sering kalian pakai? WA, TikTok, terus Instagram. Nah, kalian sadar nggak kalau setiap hari kalian membuka aplikasi itu kalian telah melakukan apa yang seperti yang kita pelajari hari ini, yaitu aplikasi perangkat kecerdasan AI, ya, kecerdasan artifisial atau disebut dengan AI. Mungkin kalian juga sering menggunakan ChatGPT, ya, itu salah satunya yang bisa kalian gunakan, ya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini Nah, kita ini kompetisi dasarnya itu memahami konsep dasar kecerdasan artifisial atau KA. Yang kedua, mengoperasikan perangkat atau aplikasi berbasis KA. Yang ketiga, mengaplikasikan perangkat KA dalam bidang umum, ya, contohnya pendidikan, kesehatan, bisnis, dan transportasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial, ya. KA itu kepanjangannya dari kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi perangkat atau aplikasi KA yang banyak digunakan di bidang umum, ya. Yang ketiga, mengoperasikan salah satu perangkat atau aplikasi KA sederhana, ya. Contohnya tadi mungkin kalian sudah pernah menggunakan ChatGPT, ya. Kemudian yang selanjutnya, memberikan contoh nyata penerapan KA di berbagai bidang, ya. Kemudian menyajikan hasil praktek pengoperasian aplikasi KA dalam bentuk laporan. Nanti kalian akan dibuat laporan masing-masing, ya. Silahkan nanti kalian dikerjakan, yaitu menggunakan laporan, ya. Kalian nanti membuatnya. Oke. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kita langsung ke materi, ya. Nah, apa itu AI? Coba ada yang tahu? Coba salah satu berdiri. Yang kencang, ya. AI adalah kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, belajar dari tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan dan tugas tersebut melalui adaptasi yang fleksibel. Ya, silahkan duduk. Oke, jadi AI, ya, artificial intelligence, yaitu kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar melalui data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel, ya. Itu pengertian dari AI. Nah, ini sejarah singkat dari AI. Yang pertama yaitu tahun 1950, ya. Oleh siapa? John McCarthy, ya. Itu memperkenalkan namanya kecerdasan buatan atau yang sering kita kenal dengan nama AI, ya. Pada konferensi Dartmouth tahun 1956, ya. Kemudian setelah itu muncul yang namanya apa? Sistem Pakar, ya, pada tahun 1980. Kemudian setelah itu muncul yang namanya machine learning boom, ya. Itu pada tahun berapa?
2000. Kemudian yang sekarang muncul yang namanya DEP. Ya, ini untuk kecanggihan yang belum ada sebelumnya ya. Namanya deep learning dan AI generatif. Nah, ada 3 jenis utama kecerdasan buatan. Yang pertama AI lemah atau ANI ya. Dirancang untuk satu tugas tertentu, contohnya asisten virtual. Ada yang pernah menggunakan Siri? Nah, ada Google Assistant? Nah ya. Nah, kemudian ada filter, kemudian sistem rekomendasi Netflix ya. Yang kedua ada AI kuat atau AGI ya. Kemampuan kognitif yang setara dengan manusia, mampu melakukan tugas yang bisa dilakukan manusia saat masih dalam tahap teoritis ya. Kemudian yang ketiga super AI. Nah, ini melebihi kecerdasan manusia di semua bidang ya. Itu ada 3. Yang pertama tadi apa? AI. Yang kedua? Yang ketiga? Ya, super AI ya. Nah, AI dalam genggaman kita, contoh aplikasi yang sering digunakan sehari-hari. Ya, tadi sudah disebutkan ada asisten virtual, ada Siri ya. Ada Google Assistant ya. Apalagi yang pernah kalian pakai? Ada Gemini AI ya. Kemudian ada Meta AI ya. Nah, itu contohnya ya. Kemudian dalam rekomendasi belanja ada e-commerce ya. Kemudian ada pengenalan wajah sering digunakan. Kemudian deteksi penipuan di bank biasanya. Kemudian kendaraan otonom. Biasanya mungkin di Jepang ataupun di Cina ya mobil itu sudah menggunakan AI ya. Tanpa dikendalikan oleh manusia ya. Menggunakan komputer ya. Nah, contohnya itu. Kemudian ada umpan berita personalisasi. Nah, itu. Nah, AI di industri itu bisa juga di kesehatan. Contohnya untuk mendeteksi kanker lebih akurat daripada dokter manusia ya. Dengan alat AI, contohnya itu dokter tidak perlu diagnosis sendiri, bisa menggunakan alat komputer, itu hasilnya bisa lebih cepat. Kemudian manufaktur, biasanya itu produksi di pabrik-pabrik ya, menggunakan robot AI ya, jadi pekerjanya tidak terlalu capek ya menggunakan mesin ya. Keuangan ya, keuangan ini biasanya untuk di bank-bank nih ya, menggunakan robot advisor. Edukasi ya, edukasi banyak sekali nih untuk edukasi ya, menyesuaikan materi pelajaran dengan gaya belajar siswa. Nah, ini untuk pembelajaran sekarang banyak banget di internet ya, menggunakan AI ya. Ini bisa kalian manfaatkan. Kemudian dampak AI yang pertama, peluangnya peningkatan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor. Kemudian solusi untuk masalah kompleks, penciptaan lapangan kerja baru di bidang AI, inovasi dan penemuan yang dipercepat. Kemudian tantangan etikanya, ada isu privasi data, keamanan informasi, potensi bias dalam algoritma, dampak pada lapangan kerja, kemudian penggunaan AI dalam pengawasan dan militer. Ya, itu sangat tantangannya karena biasanya di dalam militer itu benar-benar ketat ya. Kemudian masa depan AI ini, coba yang cowok dibacakan yang pertama apa aja, sambil berdiri. Yang lebih cepat. Ya. Satu, AI generatif yang lebih canggih, kemampuan menciptakan konten, teks, gambar, video yang semakin mirip manusia dan kreatif. Dua, AI yang dapat dijelaskan XAI, membuat keputusan AI lebih transparan dan dapat dipahami manusia. Tiga, AI di lingkungan fisik, integrasi yang lebih dalam dengan robotika, kendaraan otonom dan rumah pintar. Empat, kolaborasi manusia AI sebagai co-pilot yang meningkatkan kemampuan manusia daripada menggantikannya. Ya, itu ya masa depan AI
sudah terlihat ya sekarang ya, apa-apa menggunakan AI ya. Ada 4 contohnya. Jadi kecerdasan buatan bukan sekedar teknologi tapi mitra untuk membangun masa depan ya. Itu materi tentang kecerdasan buatan ya atau AI. Nah, untuk selanjutnya Pak Guru, kita praktek penggunaan kecerdasan artifisial ya. Silakan dibuka HP-nya juga ya, bisa diambil. Kita gunakan Google Lens ya. Google Lens-nya dibuka. Nah, ini ada Google Lens ya. Kita gunakan Google Lens. Silakan, HP-nya udah dipegang semua. Nah, kemudian cari Google Lens di HP kalian ya. Sudah. Nah, kita akan coba penerapan menggunakan Google Lens ya. Kemudian muncul seperti ini ya. Silakan kalian fotokan barang di sekitar kalian, kemudian telusuri ya. Telusuri ya. Misal Pak Guru fotokan mouse. Nanti akan muncul informasi ya. Nah, di sini ringkasan lainnya, ini gambar mouse seperti ini ya. Kayak gitu. Silahkan dicoba minimal 2 barang ya di sekitar kalian. Bisa juga buku ya yang ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Sudah? Ya. Nah, nanti silakan kalian tulis laporannya ya. Pak Guru bagikan kertasnya.
Dua lembar lebih apa? Dua lembar. Dua. Silakan yang sudah dapat kertasnya dituliskan di kertas laporannya ya. Injil. Tuliskan namanya jangan lupa. Bagaimana? Tuliskan nama. Tuliskan nama. Pak Guru kasih waktu berapa menit? 5 menit cukup? 10? Oke, 10 menit ya. Silakan, kerjakan.
Ada yang sudah? Oke, yang belum ya kita tunggu 5 menit lagi. Nggak usah, nggak usah. Sip. Ya. Ya. Apa? Yang mana? Iya nanti. Ya. Kamu tadi, kamu yang refleksi yang tadi. Ini refleksi. Ini sih. Ya. Sudah? Sudah ya? Oke, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Kumpulkan aja. Ya, dibantu temannya, silakan dikumpulkan satu orang. Ya, oke, sudah dikumpulkan semua ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan AI lagi ya. Tadi menggunakan Google Lens. Sekarang kita menggunakan chatbot ya, chatbot. Nah, Pak Guru kasih contoh. Silakan kalian boleh menyalakan komputernya. Nah, ini contoh dari chatbot ya, kesehatan ya. Misal Pak Guru dijalankan dulu. Nah, misal demam. Nah, nanti akan muncul jawaban. Nah, ukur suhu tubuh jika ya, atau pusing. Nah, ini contoh chatbot yang digunakan ya. Contoh dari chatbot. Ini codingnya ya. Kalian bisa menggunakan nanti yang namanya Google Colab ya. Pak Guru nanti kasihkan coding ini ya. Chatbot kesehatan ini di grup PA ya. Ya, nanti silakan kalian tinggal dikopikan aja ya. Kemudian dicoba di Google Colab ya. Cara masuk Google Colab ya, tinggal kalian buka di Google aja, tulis aja Google Colab tulisannya ya. Nah, Google Colab. Nah, ini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di close aja. Nanti akan muncul seperti ini ya. Pak Guru kirim dulu. Nah, untuk mencobanya kalian tinggal klik kode di sini. Pojok klik kode ya. Kemudian ditaruh di sini, di copy pastekan di sini. Nih. Kemudian setelah itu di start nih. Ya, Pak Guru sudah kirim codingnya ke grup kelas. Ya, silakan dicoba. Google Colab.
tinggal di copy. Gimana? Ada yang sudah jadi? Google Colab. Ya. Nah, itu kan udah muncul ya. Nah, tinggal ini kan tinggal itu silakan bertanya itu chatbotnya tentang kesehatan. Misal batuk, tulis batuk atau demam atau emah kayak gitu ya. Ya, itu karena yang muncul di situ baru kata-kata seperti itu. Ya, silakan ditulis aja. Nah, kalau tidak ada berarti tidak masuk dalam coding itu ya, dalam chatbotnya. Di sini ya. Di sini. Nah, kode. Nah, langsung copy paste di sini. Nah, jalankan. Jalankannya ini. Ya. Tunggu. Ya, seperti itu ya. Kalian juga bisa menambahkan. Penambahannya itu di codingnya ya. Kalian bisa menambahkan ini, coding ini. Nih. If mah. Nah, mau tadi misalnya pusing, nggak ada di sini, kalian tambahkan di sini. Kode, klik kode bawah. Nah, itu di situ dipastikan. Udah jalan, klik aja, jalankan. Itu di bawah ada perintahnya. Ini pakai apa? Google Colab. Kode. Oh, situ, pastean situ. Paste. Udah di copy belum codingnya? Coba jalankannya ini. Nah, itu muncul. Itu kata-kata tinggal apa? Nah, kan muncul langsung ya. Paste. Ctrl V. Ctrl. Sini. Udah dikopikan belum katanya? Mana nggak ada? Paste aja, paste. Ctrl V. Barang Ctrl V. Ctrl V. Yo, Ctrl V. Ctrl mana ya? Ctrl V kayak gini. Tuh. Tapi di sini taruhnya udah copy belum? Lihat. Tadi itunya mana? Codingnya mana? Ya dibuka dulu dong. Copy dulu, baru pindahkan ke situ. Ayo coba gimana ngopinya? Oh, bukannya di Word.
Sudah? Jalan kan sudah? Jalan? Ini jalan. Sudah ya, tinggal masukin aja katanya. Mau misal ma atau demam atau apa. Nanti kan muncul chatbotnya. Coba nggak chatbotnya? Coba mag. Terus enggak. Dikopikan lagi itu. Kode. Yang mana? Nggak bisa ditempel. Itunya mana? Kayaknya mana? Ini di blok sampai sini atau sampai bawah ada lagi? Terus mana? Oh, paste. Nah, coba dijalankan. Oh, login Google dulu. Hah? Salah. Codingnya dari kopian itu. Coba ada yang ke spasi box. Cek lagi. Bisa ya, udah muncul chatbotnya ya. Sudah mencoba ya. Oke, kalau sudah mencoba, sekarang kalian coba diskusikan dengan teman kelompok kalian manfaat dan dampak penggunaan kecerdasan artifisial ya. Kecerdasan artifisial, manfaat dan dampaknya seperti apa ya. Silakan dibentuk kelompok kemudian dikerjakan. Satu kelompok 4 orang ya. Ya, silakan. Berarti satu kelompok 4 orang. Tulis kelompoknya jangan lupa. Ini kelompoknya mana? Sini. Ini mana kelompoknya? Ini mana? Ini. Kecerdasan artifisial kan Pak? Ya, manfaat dan dampaknya. Nanti ada perwakilan untuk maju ke depan presentasi ya. Mana itu? Ya. Perwakilannya nanti 2 kelompok. Sini. Berapa orang? 2 orang. Ya, nggak apa-apa.
Manfaat dan dampak penggunaan kecerdasan artifisial. Manfaatnya apa aja, dampaknya terhadap lingkungan misalnya apa aja, gitu ya. Silakan. Kalian bisa juga sambil menggunakan Microsoft Office PowerPoint-nya ya. Ya, pakai PowerPoint langsung nggak apa-apa. Ditulis aja PowerPoint kayak gitu. Silakan dibuat PowerPoint-nya ya, nama kelompok. Kayak gitu. Ya. Silakan kerja sama tim ya.
Ada yang sudah belum? Sudah. Ya. Sudah dibuat PowerPoint-nya? Udah PowerPoint-nya? Ya. Sudah PowerPoint-nya? Ini tinggal nyoba aja nih. Misal demam, muncul nggak chatbotnya tulis demam. Enter. Nah, ini chatbot kan? Oh, udah jadi. Udah. Kemarin kelompok kan belakang apa? Dikirimkan ke grup ya yang sudah PowerPoint-nya.
Kelompok siapa yang mau maju duluan? Silakan. Dikirimkan PPT-nya di grup. Ya, mana duluan sini? Kirimkan. Udah mak tadi? Kirimkan ke grup PPT-nya. Udah. Ya. Maju duluan. Maju duluan. Ya. Ya, langsung ya. Kelompok saya siapa? Sobur. Silakan maju. Satu kelompok bareng. Berapa? Satu kelompoknya berapa? 4. Ya berarti 4 orang. Silakan perkenalan dulu, kemudian dari kelompok nama siapa aja, terus langsung presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak dan manfaat KA. Nama. Saya berkelompok. Perkenalkan nama saya Lauda. Perkenalkan nama saya Nadia. Saya Zahra Susi Kalian. Saya Nurul Wijin. Di sini kami akan menjelaskan tentang
Penggunaan kecerdasan artifisial atau AI menawarkan banyak manfaat seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui otomatisasi, pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis data, pengembangan solusi inovatif di berbagai bidang, personalisasi pengalaman pengguna, dan penguatan keamanan siber. Namun dampak negatifnya juga signifikan, termasuk potensi penggantian pekerjaan manusia, masalah privasi data, bias dalam algoritma AI yang dapat menghasilkan keputusan diskriminatif, serta resiko penyalahgunaan teknologi seperti deepfake untuk penipuan. Gitu ya. Ada yang tanyakan ya? Silakan teman-teman kalian. Silakan. Ada yang bertanya? Ada nggak? Nggak ada? Coba Pak Guru yang tanya ya. Nah, itu contoh manfaat yang nyata ya. Contoh yang lebih spesifik, manfaat nyata di kehidupan kalian sehari-hari. Silahkan, apa manfaat nyatanya yang sudah kalian lakukan sehari-hari? Manfaat nyata dari AI ini. Tugas juga. Silahkan. Bisa ada tugas, itu bisa lewat AI juga untuk mempermudah kita buat ketik tugas. Terus ada lagi yang lain? Ada yang mau bertanya? Lagi. Sudah ada? Kalau sudah ada silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Lanjut ya. Siapa? Kelompoknya siapa? Tema. Saya Mas Mokel. Ini siapa? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Tia Bislim. Saya Widya Utami. Saya Ida Lawia Alasya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami, manfaat menggunakan keyboard kesehatan. Akses cepat ke informasi kesehatan dasar kapan saja dan di mana saja. 2. Membantu konsultasi awal sebelum bertemu tenaga medis. 3. Mengurangi antrian fasilitas kesehatan untuk keluhan ringan. 4. Memberikan edukasi kesehatan yang mudah dipahami masyarakat. 5. Efisiensi waktu dan biaya, terutama untuk pertanyaan umum. Dampak penggunaan keyboard kesehatan. Dampak positif, membantu meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat, meningkatkan beban tenaga medis dengan menjawab pertanyaan sederhana, mempermudah masyarakat di daerah terpencil mendapatkan informasi. Dampak negatif, informasi yang diberikan terbatas dan tidak bisa menggantikan dokter. Resiko kesalahpahaman jika penggunaan salah masuk data atau gejala, tergantung terlebih pada keyboard verifikasi medis, masalah privasi dan data kesehatan pengguna jika tidak aman. Ya, itu silakan ada yang ditanyakan, mungkin seputar tentang ini lebih ke spesifik ke chatbot ya.
chatbot kesehatan ya. Nah, tadi kalian sudah mencobanya kan di coding itu. Nah, mungkin sering juga di website juga banyak ya. Sekarang ada Halo Dokter ya contohnya ya. Nah, itu kan bisa bertanya langsung, tapi yang menjawab secara chatbot ya, kayak gitu. Mungkin silahkan kalian bisa dipertanyakan ke teman kalian, diskusi. Ya, silahkan ada yang bertanya. Ya, ya silakan. Cara mengatasi apa? Chatbot, penyalahgunaan chatbot kesehatan. Nah, silahkan didiskusikan, kemudian diberikan jawabannya. Penyalahgunaan. Silahkan jawab aja. Menjawab, ketergantungan berlebihan pada chatbot tanpa verifikasi medis, masalah privasi data kesehatan, komunikasi juga tidak aman. Ya, berarti masalahnya Pak Guru perlu ya. Jadi ketika ada yang menggunakan penyalahgunaan, kita harus lebih ketat di dalam memverifikasi medisnya terlebih dahulu ya. Jadi tidak disalahgunakan. Oke, seperti itu ya. Ya, silakan. Mungkin ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah ada. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang maju? Ada. Mana ya? Ini nggak dinamain ya? Ini ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Keempat, pengguna KA efisiensi kerja AI dapat menyelesaikan tugas berulang dengan cepat dan akurat. Contoh otomatisasi administrasi chatbot, analisis data cepat mampu mengolah data dalam jumlah besar untuk menemukan pola, prediksi, dan mengambil keputusan. Yang masih di berbagai bidang, kesehatan, chat penyakit lebih dini, transportasi, kendaraan motor, sistem navigasi, cerdas, pendidikan pembelajaran personalisasi, produktivitas tinggi membantu manusia dalam pekerjaan berat, kompleks, hingga lebih fokus pada hal kreatif dan strategis. Pelayanan publik lebih baik, contoh sistem smart city, keamanan berbasis pengenalan wajah, prediksi lalu lintas. Dampak penggunaan dampak positif: satu, meningkatkan kualitas hidup, dapat menginspirasi hiburan tulisan, membuka lapangan kerja baru di bidang teknologi AI, data sains, robotika, juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data. Dampak negatif: pengganti tenaga kerja manusia beberapa pekerjaan hilang karena otomatis. Tergantungan teknologi manusia bisa dikurangi menggunakan diri jika semua permudah AI. Isu privasi dan keamanan, data pribadi rawan disalahgunakan, bias dan diskriminasi. Jika data latih AI tidak adil, hasilnya juga bisa bias.
Masalah etika, saya penggunaan masalah etika, misalnya penggunaan AI dalam senjata otonom, depak, dan lain-lain. Silakan, ada yang ditanyakan, boleh? Nah, ini ada sudah jelas ya di situ ya dampak positifnya ya, meningkatkan kualitas hidup. Nah, seperti di dalam kesehatan, transportasi, hiburan, pendidikan ya. Kemudian ada juga membuka lapangan baru di bidang teknologi, AI, data science, dan robotika ya. Ini akan muncul berbagai lapangan baru dampak positifnya. Negatifnya juga ada ya. Penggantian tenaga kerja manusia ya. Jadi akan hilang tenaga manusianya digantikan oleh AI ya, contohnya ya, kayak gitu. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan silahkan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ya. Sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Nah, ini ada kuis tebak-tebakan kata ini, cerdas cermat. Nah, silakan diperhatikan ke depan ya. Kita ice breaking dulu. Ya. Bermain kuis tebak-tebakan. Kamu akan diberi 20 pertanyaan. Tiap pertanyaan, kamu akan diberi waktu 10 detik untuk menjawab. Mari kita mulai. Sebelum mulai, jangan lupa klik like dan subscribe. Soal ke-1. Nembak lantai tapi yang kena hidung? Coba jawabannya. Ya, kita coba lihat. Apakah itu? Jawabannya adalah kedua. Betul ya. Oke, lanjut. Orang apa yang jika berenang tapi rambutnya tidak pernah basah? Apa? Yuk. Yuk, yang bisa angkat tangan. Kotak. Kita coba ya. Apakah itu? Jawabannya adalah kotak. Oke, betul ya. Lanjut. Soal ke-3. Uang 1000 dibagi 2 jadi apa? Gimana? Sobek. Coba. Jawabannya adalah sobek. Ya, betul. Oke, lanjut. Soal ke-4. Gemuk tapi kalau kentut jadi kurus. Apakah itu? Apa? Balon. Ya, kita lihat. Jawabannya adalah balon. Oke, betul. Soal ke-5. Tukang apa yang bisa membangun gedung 7 tingkat dalam waktu 1 hari? Yuk, jawabannya apa? Apa jawabannya? Hah? Kayu. Apa lagi? Tahu, kayu, tahu, terus paku. Kita coba. Jawabannya adalah Jangan tipu. Ya. Soal ke-6. bila seekor sapi menghadap ke barat laut, ekornya menghadap ke mana? Ayo. Kemana? Tanah. Jawabannya adalah bawah. Salah ya. Soal ke-7. Bagaimana cara orang bungkuk tidur?
Bagaimana cara orang bungkuk tidur? Ayo, apa jawabannya? Apa? Ada E itu? Eh? Apa? Coba lihat. Jawabannya adalah merem. Merem. Aduh, ayo semangat, fokus yuk. Lahir di Arab, besar di Arab, tinggal di Arab, tapi gak bisa bahasa Arab. Apakah itu? Jawaban apa? Unta. Iya, kita coba lihat. Jawabannya adalah unta. Nah, oke. Lanjut. Soal ke-9. Seorang murid selalu datang terlambat, sehingga selalu dihukum. Bagaimana caranya supaya dia tidak terlambat lagi? Apa? Bangun, bolos, terus bangun nggak cukup. Apa? Oh, bolos. Coba. Jawabannya adalah bolos. Oh, bolos. Soal ke-10. Jatuh apa yang sedihnya sekeluarga? Apa? Miskin. Ya, kita lihat. Jawabannya adalah miskin. Oke. Soal ke-11. Kue apa yang bagian tengahnya tidak ada rasanya? Donat. Ya. Karena bolong ya donat ya. Tengahnya kan nggak ada ya. Jawabannya adalah donat. Iya, betul. Soal ke-12. Datang tak dijemput, pulang tak diantar, semakin diteriaki maka semakin jauh. Apakah itu? Apa yuk? Jual aku enggak nyuruh. Apa coba? Jawabannya Salah, maling. Soal ke-13. selalu pakai celana dalam di luar dan celana luar di dalam. Apa? Superman. Jawabannya adalah Superman. Superman. Soal Ya, ntar, iklan. Iklan ini iklan. soal ke-14. Apa yang dipotong tidak mengeluarkan darah, tapi bisa membuat nangis? Apa? Apa? Ada 4 huruf. Apa? Jawabannya adalah Jauh ya. Soal ke-15. kalau palsu laku, kalau asli malah tidak laku. Apakah itu? Apa yuk? Apa coba? Kalau palsu laku, kalau asli malah tidak laku. Apa yuk? Jawabannya adalah gigi. Masuk nggak? Gigi palsu. Soal ke-16. Nyarinya susah banget, tapi begitu ketemu malah langsung dibuang. Apa? Apa? Masa duit? Upil apa ya? Jawabannya adalah Soal ke-17. kau tekan pusatku, maka terbelalak mataku. Apakah itu? Apa kira-kira? Sambal Pak. Sambal. Jawabannya adalah setar. Soal ke-18. Obat ngantuk apa yang paling mujarab?
Apa? Tidur. Jawabannya adalah tidur. Ya, betul. Soal ke-19. 2 kali tambah makan hasilnya apa? Kenyang. Ya, coba lihat. Jawabannya adalah kenyang. Oke, betul. Soal ke-20. Uang kalau dilempar jadi apa? Apa coba? Hah? Apa coba? Yuk. Berapa itu huruf tuh? Uang kalau apa? Kalau dilempar. Gak ada? Jawabannya adalah rebutan. Rebutan. Kuis selesai. Terima Oke. kasih telah mengikuti kuis ini. Oke. Baik ya, itu pembelajaran kita hari ini ya. Silakan dari kalian ada refleksi untuk kegiatan hari ini dari salah satu dari kalian. Refleksinya, pembelajaran hari ini itu seperti apa? Ya, silakan maju coba berdiri. Refleksinya, ya. Silakan Pak. Coba dari awal kata-katanya yang tertata ya. Ketika saya belajar hari ini, yang didapatkan belajar. Ya, contohnya apa? Tentang materi tadi. Lebih tahu tentang ini Pak. Apa? AI. AI, ya. Apa lagi? Udah? Ada yang lain? Coba. Refleksi untuk hari ini. Ya, dari yang sudah kalian pelajari hari ini, ya, kita belajar tadi tentang aplikasi kecerdasan artifisial, ya. Kalian tadi sudah mencoba beberapa AI, ya. Contohnya tadi menggunakan yang pertama apa? Google Lens, ya. Kemudian yang kedua Google Colab, ya. Colab, ya, di situ penggunaan chatbot untuk kesehatan secara sederhana, ya. Kalian tadi sudah mencoba membuat codingnya di situ, menampilkan chatbot, ya. Chatbot di situ, chatbot kesehatan. Karena di situ sepertinya masih sedikit, ya. Ketika kalian tadi menuliskan sakit kepala, ada nggak muncul? Ada. Yang nggak muncul apa? Ketika pusing. Pusing sama sakit kepala sama nggak sebenarnya? Beda. Beda, ya. Berarti itu kan nanti bisa ditambahkan lagi, ya. Sama sakit gigi nggak ada, ya? Nggak ada. Yaitu contoh chatbot yang sederhana. Nanti itu bisa dikembangkan lebih banyak lagi, ya. Kalian bisa belajar di codingnya kayak gitu. Oke, untuk hari ini pembelajarannya seperti itu, ya, yang kita lakukan hari ini. Kalian bisa belajar mengenai AI, ya, pengaplikasian AI, ya. Manfaat dan dampaknya juga bisa kalian ketahui, ya. Manfaatnya juga bisa kalian rasakan di kehidupan sehari-hari, ya. Bisa kalian gunakan misal chatbot untuk ChatGPT, ya. Kita tanya apa aja di ChatGPT muncul, ya. Ya kan? Nah, sekarang apa-apa serba chat, tapi jangan sampai disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Oke, baik, untuk kegiatan hari ini cukup sekian dari saya. Akhiri, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next time. See you.